Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa. Ternyata ada yang mengikuti dengan seksama. Konten Abayi meliputi mengingat mati, masalah tauhid, dan masalah fikih. Berkali-kali Abayi sampaikan meluruskan pemahaman yang sekarang perlu diperhatikan karena sudah nyampe justifikasi hukum dari mereka secara serampangan. Misalnya yasinan masuk neraka, tahlilan bid'ah, maulid Nabi lebih baik daripada zina. Abayi khawatir hal seperti ini dibiarkan. Sesekali Abayi sampaikan untuk diluruskan. Standarnya mereka yang menjustifikasi itu hanya karena tidak dilakukan pada zaman Rasul. Mereka lupa bahwa Rasul tidak hanya kerdil, hadisnya cuma yang dibuat saja. Yang diucapkan oleh Rasulullah jauh lebih banyak lagi. Karena itu, bagi yang suka menjustifikasi supaya dapat, yuk diskusi dulu. Kami ada di Mazra'illah. Mudah-mudahan kita hati-hati. Jangan asal dengan pemikiran sendiri saja langsung kita tega mengeluarkan saudara kita dari Islam dengan sebutan kafir atau dengan sebutan bid'ah yang ujungnya sesat dan masuk neraka. Apa iya? Karena Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 41 doanya seperti berikut. Rabbana firli wali walidayya. Wahai Tuhan kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dan untuk seluruh kaum mukminin pada hari pembalasan. Nabi Ibrahim memintakan untuk pengampunan semua orang, termasuk yang berdosa. Jangan yang tidak sama dengan pendapat kita langsung dengan kejam kita mengusir mereka dari Islam. Kafir, golala, sesat, neraka, hanya karena membaca Yasin. Tapi yang gembira buat Abayi, ada yang nelpon mengusulkan bahwa yang paling sangat dibutuhkan oleh mereka adalah kewajiban apa setelah kami bersyahadat. Yang paling diutamakan, apakah sekolah, apakah yang lainnya? Yang insya Allah Abayi jawab, seseorang setelah bersyahadat yang paling wajib dipelajari oleh individu itu adalah belajar tauhid dan belajar ubudiyah, yakni tentang sholat. Tapi sholat tidak berdiri sendiri, harus dimulai dengan toharoh. Nah, karena itu siapapun alumni Mazra'illah yang benar, bukan berarti nggak boleh sekolah, minimal berbarengan dengan sekolah. Jangan lupa belajar ilmu tauhid dan ilmu
Di sini di dalam kitab Hidayatul Mujtahid disebutkan kitabut Toharoti minal hadasi. Ada yang berjudul kitab bersuci dari hadas. Wa naqulu innahu ittafaqal muslimuna ala anna toharota asyariyata toharotani. Kami mengatakan bahwa umat Islam, para ulama bersepakat bahwasanya toharo yang bersifat syariah itu ada dua. Satu, toharotan minal hadas, suci daripada hadas. Bukan toharotan, ya, toharotun minal hadasi wa toharotun minal khubusi, dan bersuci daripada kotoran-kotoran, termasuk kotoran hati. Wattafaqu ala anna toharota minal hadasi salah satu asnatin. Para ulama semua sepakat toharo itu dari hadas ada tiga. Satu, wudu. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, membersihkan badan dari lain. Ya, dan bisa juga dengan tayamum. Untuk itu, mari kita perhatikan dengan ilmu toharo ini. Jangan asal sholat tengok dulu badan kita tuh suci apa tidak, tempatnya yakin suci, pakaiannya bisa menutup aurat, hatinya jangan terisi dengan anasir-anasir yang dimurkai oleh Allah, seperti dengki, hasud, dan merasa harus menang sendiri, harus untung sendiri. Kita ini adalah hamba Allah yang kepengennya sifat dan sikap kita ini disukai, suka dan menyukai dan disukai, suka sama aturan Allah, disukai oleh Allah sendiri. Itu saja konten kita hari ini sebagai pembuka. Mudah-mudahan akan bisa dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Mohon maaf. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.